Ini record ke internal ya? Ke internal dulu Pak Rosi, nanti mohon saya akan kirim link untuk Iya, iya. uploadnya ya. Oke. Oke. Masih Mas Anton. Saya harus join ke room yang kedua. Iya, iya. Masih Ya, Mas. saya pindah. Terima kasih Pak Rosi. Ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Baik, mungkin sebelum saya mulai memaparkan kurikulumnya, ini kebetulan sudah hadir Bu Leni sebagai Ketua KI, mungkin ada sambutan, arahan. Silakan Bu Leni. Ya, terima kasih Pak Rosi. Oke, kembali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi kalau ini di breakout room untuk kelompok ilmu atau peminatan manajemen proyek, manajemen konstruksi, dan manajemen infrastruktur. Ya, saya kembali lagi perkenalkan. Jadi untuk ketua kelompok ilmu manajemen ini yang terdiri dari tadi manajemen konstruksi, manajemen proyek, dan manajemen infrastruktur adalah saya, Leni Sagita. Tapi nanti sepertinya di sesi ini kita akan mendengar paparan dari Pak Rosi ya, karena beliau juga tim kurikulum magister DTSL untuk tahun 2020 ini, dan dari sana juga akan dijelaskan tim dosen yang akan tim dosen tetap dari KI Manajemen yang akan menjadi dosen pengampu untuk insya Allah 4 semester ke depan. Jadi Bapak Ibu akan bertemu, ya mudah-mudahan nanti ada masanya kita bisa memang tatap muka ya, mudah-mudahan segera, tapi mungkin yang pasti sekarang melalui daring. Ya, mungkin dari saya itu aja Pak Rosi, silakan ya Pak Rosi, paparannya juga cukup lengkap itu, jadi kita dengarkan dulu. Silakan Pak Rosi, terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Oke. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Di sini juga sudah hadir tadi selain Bu Leni juga ada Pak Wisnu. Nanti kita bisa diskusi bersama terkait perkuliahan, rencana perkuliahan ke depan khususnya di KI Manajemen. Jadi di sini saya diberi tadi di pertemuan di main room-nya saya diberi amanah untuk menjadi pembimbing akademik bagi mahasiswa yang memang di MK dan MP Depok. Nanti silakan, tadi saya sudah memberikan nomor handphone saya, silakan menghubungi. Tadi sudah ada beberapa yang WA saya. Pak Jack, mohon izin sudah dimulai Pak Jack. Ya, jadi di pertemuan siang hari ini saya akan memperkenalkan sistem akademik departemen atau PSAD S2 Teknik Sipil untuk kelompok ilmu manajemen. Jadi ini sudah khusus ya, khusus di dalam kelompok ilmu manajemen yang dimana KI manajemen ini ada 3 sampai saat ini, yaitu manajemen konstruksi, manajemen proyek, dan manajemen infrastruktur. Yang insya Allah nanti kalau memang lancar, tahun depan kita akan buka satu kekhususan lagi, yaitu manajemen rekayasa keselamatan konstruksi. Jadi ini struktur pimpinan departemen dan juga tim kurikulumnya. Jadi tadi sudah diperkenalkan ketua departemennya Bapak Insinyur Jaksrizal Sumobrata, MSc PhD. Sekretaris departemennya ada Ibu Dr. Sindirianti Priadi, ST MSc. Kemudian
tim kurikulum 2020 ini ada Ibu Wiwi, kemudian ada Ibu Cece, kemudian ada Pak Nyoman, Bu Leni, Bu Evi, saya, kemudian ada Bu Titi Sari, Bu Nabila, dan Pak Nohan, yang dimana tim ini sudah merumuskan kurikulum 2020 khususnya di S2, program studi S2. Adapun outline yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu yang pertama dasar penyusunan kurikulum. Nanti saya akan sedikit menjelaskan, karena ini kurikulum juga memang baru launching semester kemarin. Jadi semester kemarin itu masa transisi, tapi karena ini semester ini sudah semuanya baru, jadi nanti tidak akan dibahas, teman-teman semua tidak melewati masa transisi itu. Jadi ini semua baru yang akan disampaikan juga kurikulum baru 2020 nanti sesuai bidang peminatannya masing-masing. Kemudian yang berikutnya ada Ketua Kelompok Ilmu tadi sudah memberikan sambutan dan arahannya, Ibu Leni Sagita PSD, sekaligus juga beliau menjadi Kepala Laboratorium, dan juga nanti akan saya sampaikan daftar dosen tetap untuk S2 KI Manajemen dan struktur kurikulumnya. Dan terakhir nanti kita akan diskusi tanya jawab seandainya memang ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan. Baik, di sini seperti terlihat bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadep ya, Pak Jack, bahwa adapun profil lulusan S2 Teknik Sipil berdasarkan kurikulum 2020 ini kita berharap Magister Teknik Sipil yang memiliki spesialisasi teknis dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta menerapkan ilmu teknik sipil secara profesional dan beretika. Jadi dari profil lulusan ini nanti kita akan mencoba menurunkan ke dalam capaian pembelajarannya. Jadi baik capaian pembelajaran yang diharuskan dimiliki atau dititipkan oleh UI, dan juga capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah masing-masing yang nanti akan tertuang di dalam BRP ya, buku rancangan pembelajaran untuk setiap mata kuliahnya. Nanti untuk BRP dan SAP biasanya disampaikan oleh para dosen pengampu mata kuliah masing-masing di awal perkuliahan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, bahwa apa yang sudah disusun oleh Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah masing-masing itu akan bermuara di profil lulusan ini, yang diharapkan memang memiliki spesialisasi teknis dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta menerapkan ilmu teknik sipil dan secara profesional dan beretika. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dasar penyusunan kurikulum ini kita menyusun mengacu kepada dokumen yang dikeluarkan oleh International Engineering Alliance yang menggabungkan 3 constituent agreement, yaitu Washington Accord, Sydney Accord, dan Dublin Accord. Jadi kami menyusun ini memang berdasarkan standar internasional, dan juga penurunan kompetensi teknik sipil juga mengacu kepada body of knowledge yang dikeluarkan oleh ASCI. Nah, Civil Engineering Body of Knowledge tahun 2019, sehingga perbedaan kompetensi dan tingkat capaian kompetensi antara S1 dan S2 sangat jelas dan sangat clear. Kalau S1 kita biasa, mungkin dulu Bapak Ibu pada saat S1 itu penelitiannya mengidentifikasi gitu biasanya ya, bahasa judul-judul penelitiannya atau judul skripsinya. Sekarang S2 yang pasti akan lebih advance lagi, akan meningkat lagi. Nah, itu dasar menyusun kurikulum ini
seperti yang dikeluarkan oleh Body of Knowledge dari Civil Engineering atau ASCE. Nah, kemudian juga dari Accreditation Board for Engineering and Technology atau ABET, dan juga berdasarkan SIBOK 2019, kompetensi pada jenjang S2 ini merupakan lanjutan dari pencapaian kompetensi yang dicapai di jenjang S1. Jadi jenjang S2 ini lebih menitik beratkan pada pencapaian kompetensi experimental method and data analysis dan depth in a civil engineering area. Jadi ini lebih tadi seperti saya sampaikan lebih advance lagi. Biasanya kita harus improvement atau pengembangan dari suatu gitu ya. Jadi itu nanti yang akan dicapai oleh para mahasiswa S2 khususnya di KI manajemen ini. Selain itu juga penyusunan kurikulum ini mengacu pada kompetensi yang dikeluarkan oleh KKNI. Karena kita memang sudah memiliki standar atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana program S2 harus berada pada level ke-8 dan kesetaraan dengan keterampilan umum yang disyaratkan dalam Permen 44 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Nah, dari dasar-dasar inilah atau regulasi-regulasi yang tadi saya sampaikan, kita mencoba merumuskan ke dalam kurikulum 2020 ini, yang tadi akhirnya muncul profil lulusan seperti tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, dari profil lulusan tersebut di sini ada kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa S2 kita, yaitu ada 6 kompetensi yang harus dicapai oleh jenjang S2 ini. Yang pertama, mampu menentukan konsep tingkat lanjut dan prinsip-prinsip yang sesuai untuk memberi solusi terhadap masalah yang kompleks di bidang kekhususan yang sesuai dengan praktik bidang teknik sipil. Kemudian kompetensi selanjutnya, mampu melakukan analisis terhadap solusi yang mungkin untuk masalah, pertanyaan, atau isu kompleks yang relevan dengan bidang teknik sipil. Kemudian mampu menentukan bentuk eksperimen yang sesuai dan mampu menganalisa hasil dari solusi masalah bidang teknik sipil, mampu melakukan analisis komunikasi yang efektif pada audiens, teknis dan non-teknis. Ini biasanya nanti kalau S2 itu sering diberikan tugas besar ya. Jadi tugas besar itu harus dikomunikasikan kepada audiens, ya baik itu ke dosen maupun ke para teman-temannya sendiri. Nah, itu bentuk komunikasi itulah nanti akan kita nilai sebagai bagian dari kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian kompetensi yang lain, mampu melakukan analisis terhadap pengetahuan, keahlian, dan sikap baru yang relevan terhadap bidang teknik sipil yang didapat melalui pembelajaran mandiri. Kemudian mampu melakukan analisis kinerja yang berkelanjutan dari proyek bidang teknik sipil yang kompleks dari pandangan secara sistemik. Nah, dari 6 kompetensi inilah nanti yang akan diturunkan menjadi capaian mata kuliah atau CPMK, kita biasa singkat ya. Nanti teman-teman akan familiar dengan istilah CPL, CPMK, sub CPMK pada saat diajarkan oleh para dosen pengampu masing-masing di kelas ya. Jadi nanti pasti di awal itu akan dimulai dengan penjelasan BRP dan SAP. Karena sekarang penilaian dari setiap mata kuliah itu mengacu kepada atau berbasis pada kompetensi ini. Jadi ujungnya nanti yang akan dinilai ya CPL-nya ini gitu, dengan indikator-indikator yang memang sudah disusun oleh
para dosen di setiap mata kuliahnya masing-masing. Baik, ini tadi sudah memberikan arahan sebagai Ketua KI dan Kepala Lab Ibu Leni Sagitariantini, PhD. Kemudian ini daftar dosen tetap S2 di KI Manajemen. Di sini ada Prof. Yusuf Latif. Ini beliau guru kami, guru kita semua, termasuk guru saya juga. Jadi ini beliau yang memang nanti juga akan mengampu beberapa mata kuliah yang ada di KI Manajemen. Kemudian ada Bapak Muhammad Ali Brawi, PhD. Ini beliau juga dosen senior di KI Manajemen. Kemudian ada Ibu Leni Sagita, tadi selain bagian dari dosen tetap S2, beliau juga Ketua KI Manajemen. Kemudian ada Ibu Ayomi Dita Rarasati, PhD. Kemudian ada Ibu Fadilah, Mbak Fadilah ini sebenarnya karena beliau masih muda ini, Fadilah Muslim, PhD. Ini beliau baru di Jerman, sedang menempuh postdoktoralnya. Sepertinya sebentar lagi beliau akan pulang ke Indonesia dan mengampu beberapa mata kuliah di KI Manajemen. Kemudian ini ada Bapak Dr. Wisnu Iswara. Ini nanti mungkin bisa diskusi lebih banyak lagi dengan beliau. Kemudian ada Ibu Dr. Rahayu Setiawati. Dan terakhir ada saya. Jadi ini dosen tetap S2 di dalam KI Manajemen. Selain dosen-dosen tersebut, dosen tetap ini, kita juga sebenarnya cuman tidak saya tampilkan di sini, ada dosen tidak tetap, yang dimana itu nanti akan ada beberapa praktisi senior di bidangnya masing-masing yang memang membantu kami selama ini di dalam KI Manajemen. Itu nanti mungkin teman-teman akan bertemu para dosen-dosen praktisi mungkin di luar daftar ini sebagai pengampu mata kuliah di KI Manajemen. Kemudian sesuai tadi outline, saya akan menjelaskan terkait struktur kurikulum di KI Manajemen ini. Yang pertama mulai dengan kekhususan manajemen proyek. Nah, di dalam kekhususan manajemen proyek ini ada 4 semester ya. Semuanya nanti sama 4 semester juga. Dan di semester pertama ini masih paketan seperti tadi disampaikan oleh beberapa pembimbing akademik, ada matematika terapan, ada sistem rekayasa dan nilai, ada investasi proyek dan keuangan, ada manajemen proyek. Kemudian di semester 2 ada mata kuliah metodologi penelitian, kemudian ada mata kuliah manajemen waktu dan biaya proyek, manajemen kualitas dan risiko proyek, manajemen pengadaan administrasi kontrak dan klaim. Kemudian semester 3 ini teman-teman sudah harus mulai ini ya mempersiapkan proposal penelitiannya, karena di semester 2 sudah mulai diajarkan bagaimana meneliti gitu ya di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian di semester 3 itu teman-teman menuangkan ke dalam proposal penelitian yang nantinya akan diuji dalam pratesis. Nah, selain itu juga masih ada mata kuliah yang harus diambil, stakeholder dan komunikasi proyek, dan manajemen aset infrastruktur. Kemudian semester 4 ini ada tesis dan publikasi ilmiah. Nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait publikasi ilmiah setelah saya sampaikan semua kekhususan.
Selanjutnya kekhususan manajemen infrastruktur. Mungkin kalau ada yang mengambil ini mata kuliahnya yang nanti akan diambil dalam 4 semester ke depan. Ini di semester 1 sama seperti tadi kekhususan sebelumnya. Di semester 2 juga sama. Yang berbeda nanti di semester ketiga. Jadi di sini ada mata kuliah kerangka hukum dan kelembagaan. Ini karena mata kuliah yang memang menunjang kekhususan di dalam manajemen infrastruktur. Selebihnya sama seperti kekhususan manajemen proyek. Kemudian berikutnya kekhususan manajemen konstruksi. Ini karena semester 1 masih paket ya, jadi sama. Kemudian semester 2 ini ada satu tambahan mata kuliah yaitu terkait safety. Mata kuliah kebijakan dan rencana K3 konstruksi. Selain mata kuliah yang sama seperti tadi, manajemen proyek dan manajemen infra. Nah, kemudian di semester 3 ini ada pratesis dan stakeholder komunikasi proyek, dan di semester 4 ada tesis dan publikasi ilmiah. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan, walaupun ini memang belum resmi dibuka, tapi mungkin nanti ada rekan-rekan, ada relasi dari teman-teman yang ingin tahun depan mengambil kekhususan terkait manajemen rekayasa keselamatan konstruksi. Insya Allah nanti kalau Pak Kadep mengizinkan, ini akan dibuka gitu ya, di tahun ajaran tahun depan gitu. Jadi ini mata kuliahnya nanti berbeda di semester 2 dan semester 3 karena fokus kita di keselamatan konstruksi. Jadi semester 2 itu sudah mulai kita belajar tentang kebijakan dan K3 konstruksi, tadi juga diambil di mata kuliah Mankon ya, di kekhususan Mankon, kemudian ada risiko dan biaya K3, kemudian di semester 3 ini lebih detail lagi, yaitu ada pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan keselamatan konstruksi, kemudian ada monitoring dan evaluasi keselamatan konstruksi, dan ada audit keselamatan dan investigasi kecelakaan. Jadi ini mata kuliah yang memang kita disupport oleh banyak pihak ya, terutama dari pihak selain departemen sendiri juga pihak eksternal yang memang mendukung UI khususnya Departemen Teknik Sipil membuka kekhususan manajemen rekayasa keselamatan konstruksi. Nah, sebelum nanti kita diskusi dan tanya jawab, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini mungkin yang harus dipahami, apa yang dipublikasikan itu hasil dari penelitian teman-teman semuanya. Jadi bukan publikasi yang lain. Jadi nanti mekanismenya setelah teman-teman selesai mungkin menelitinya, pratesis maupun tesisnya, itu langkah selanjutnya itu harus mencari tempat atau wadah untuk melakukan publikasi ilmiah, yaitu yang biasanya kita sebut dengan conference internasional. Nah, bahwa apa yang menjadi pedoman dari FT sendiri khususnya itu memang ada SK-nya ya, ada SK-nya. Jadi publikasi di conference itu seperti ini, apa yang boleh gitu ya, di tempat apa saja yang boleh untuk publikasi. Jadi bisa di jurnal, bisa di conference, nanti silakan cek SK Dekan kalau saya tidak salah untuk poin-poin yang memang bisa untuk persyaratan publikasi ilmiah. Nah, ini memang harus memerlukan strategi ya, karena publikasi ilmiah ini bukan kita yang merencanakan, tapi ini ada sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah mungkin perguruan tinggi yang memang menjadi penyelenggara, dan kita ikut atau masuk ke dalam persyaratan-persyaratan yang memang dimiliki oleh
panitia tersebut. Jadi kita harus mempersiapkan kapan kapan seminar itu diadakan, kemudian kapan kita sudah mulai memasukkan paper kita, yang pada akhirnya nanti kita akan tahu timeline kita meneliti itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti kita menyelesaikan tesis sampai limit, sampai batas akhirnya, nanti kita akan kerepotan pada saat publikasi, karena publikasi ini tidak bisa instan ya. Jadi itu memang harus butuh waktu, butuh rencana, dan yang jelas tadi masalah waktu itu bukan kita yang mengatur, tapi pihak penyelenggara. Jadi itu harus juga diperhatikan nanti mulai dari sekarang ancang-ancangnya, mungkin dalam 4 semester ke depan, di mana saya ingin publikasi, mungkin itu bisa langsung didiskus ya di dosen nanti, mungkin khususnya di metodologi penelitian, atau dosen bisa pembimbing akademik maupun bisa pembimbing tesisnya. Nah, itu nanti yang penting komunikasi kepada dosen pembimbing tesis. Baik, saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi dan tanya jawab. Saya stop share dulu. Saya persilakan. Apakah ada di chat ya? Mungkin saya baca chatnya dulu ya. Ini mohon izin, apakah ada kontak untuk join grup Sipil S2 Manajemen Infrastruktur? Ini chat yang mana nih? Oh, bukan. Silakan kalau ada mau yang ditanya, mungkin langsung bisa disampaikan saja. Saya bingung baca chatnya nih. Silakan nih Mas Anton ya. Halo. Pak Anton atau Mas Anton? Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Ya. Pak Rosi. Salam, silakan Pak Anton. Ya, saya udah. Bener ya, ini yang bertanya di chat ini ya? Betul. Saya Ya, udah. silakan. Pertama, saya basisnya S1-nya bukan teknik sipil, tapi teknik mesin gitu ya. Tetapi profesi saya di proyek manajemen gitu ya. Apakah ada apa namanya tadi kurikulum tadi itu apakah termasuk matrikulasi di situ? Kedua, kan tadi saya lihat ada pratesis itu di semester 3 gitu ya. Apakah kita ada kesempatan untuk memulai di semester 2 gitu ya. Terus tadi Pak Wisnu sebagai PA kita, apakah sama nanti dengan pembimbing tesis? Apa yang dengan pembimbing yang sama? Ya, terus yang keempat itu ya tadi itu bagaimana caranya atau tipsnya untuk percepatan 1,5 tahun gitu, atau 3 semester ya gitu. Baik. Itu Pak Rosi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Mungkin Bu Leni ada yang mau menjawab dari 4 pertanyaan ini, Bu Leni. Silakan Bu. Oke Pak Rosi, tadi mungkin kalau terkait matrikulasi ya, tadi Pak Antonnya nanya ya. Matrikulasi ini kalau berasal dari situ, setahu saya ini mungkin kita nanti, kalau dari KI khusus kita nggak ada ya. Memang jadi paket yang didapat di semester 1 ya seperti itu. Tapi kalau memang background-nya tadi seperti Bapak teknik mesin, ini sepertinya kalau ada yang program khusus gitu, misalkan departemen kerjasama dengan waktu itu dengan ada pihak kepolisian, atau memang ada program khusus gitu Pak Anton. Jadi memang kalau dari kurikulum kita tidak ada membuat space untuk mata kuliah di semester 1 ini ada mata kuliah matrikulasi begitu. Tapi untuk lebih clear-nya, saya rasa mungkin catat pertanyaan ini bisa di Pak Anton ini ya ke pihak departemen kali Pak Rosi ya. Jadi kalau dari KI kita tidak ada khusus untuk matrikulasi. Yang pasti mungkin nanti dari pihak program prodi S2-nya, prodi sipil gitu Pak Anton. Mungkin itu cukup membantu ya. Mungkin nanti dikonfirmasi saja. Dan pratesis, mungkin kalau pratesis sebenarnya ini idealnya itu pratesis itu diambil setelah ada, jadi tadi Pak Rosi sudah menyampaikan, jadi dari mata kuliah yang ada di semester 1 dan 2 sampai semester 4 sih sebenarnya. Jadi pratesis itu kan diambil ideal itu di semester 3.
Nah, yang diharapkan ada semester 2 mata kuliah metode penelitian yang harus diambil, itu mata kuliah wajib departemen ya, program studi, wajib prodi. Nah, biasanya ini dari pratesis ini kita bekali pemahaman, knowledge untuk menyusun, jadi di mata kuliah metode penelitian inilah gimana cara menyusun proposal untuk pratesis maupun tesis. Jadi kalau di semester 2 lebih fokus tuh, mungkin kalau bisa diambil dulu tuh metopennya, mata kuliah metode penelitian, diambil, lulus, nah baru dilanjutkan dengan pratesis. Kalau mau dan untuk pembagian pembimbing, tadi mungkin sekalian pertanyaan ya, tadi Pak Bapaknya nanya apakah Pak Wisnu nanti otomatis menjadi pembimbing tesis? Tidak Pak. Jadi memang kita melewati proses mata kuliah metode penelitian itu, karena itu merupakan mata kuliah wajib, jadi Bapak Ibu ambil itu dulu, dan selama 16 minggu atau 1 semester, Bapak Ibu disimulasikan ya, mencoba untuk mengusulkan topik. Nah, dari gambaran topik itu nanti kita akan plottingkan. Dari KI kita ya, para dosen juga akan yang memilih, mengarahkan, mengalokasikan siapa-siapa yang akan menjadi pembimbing gitu untuk masing-masing mahasiswa. Jadi kalau mau ditanya, mulai dari semester 2 secara proses, tadi kalau kurikulum dimulai semester 3, tapi kalau semester 2 misalnya nanti ada di sambil jalan ada dari salah satu pembimbing yang memang sudah membuka topik gitu ya, dari dosen pengampu KI manajemen, itu bisa-bisa saja, nah itu bisa sambil jalan. Tapi idealnya begitu Pak Anton, mudah-mudahan cukup dipahami ya. Jadi PA belum tentu sama dengan pembimbing tesis ya. Nanti akan ada di akhir semester 2 akan kita infokan untuk mahasiswa yang telah mengambil metode penelitian akan mendapat alokasi siapa dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing tesis, maaf. Begitu. Baik, terima kasih, boleh nih. Ya. Oh, mungkin satu lagi, percepatan 1,5 tahun bisa, bisa banyak sukses story-nya ini teman-teman yang senior-seniornya. Artinya gini, kalau walaupun pratesis dimulai di semester 3, kalau misalnya sudah dari semester 2 kan sudah mengambil mata kuliah metode penelitian nih. Kalau Bapak Ibu dengan serius menjalankan itu, tidak sedikit kok teman-teman yang sudah lulus itu topik yang diusulkan di mata kuliah metopen itu menjadi topik tesisnya. Sehingga pada saat pratesis mungkin let's say semester 2 dia sudah lulus metode penelitian dengan nilai yang baik, topiknya juga yang ini ya, karena dia mengikuti proses pembelajaran di mata kuliah itu, sehingga di awal semester 3 dia sudah bisa mengambil sidang pratesis, yaitu idealnya begitu, apanya ya, kalau masih yang rajinnya gitu ya, biasanya sebelum mites dia sudah mengambil ujian pratesis dan bisa juga di semester 3 itu dia juga bisa menyelesaikan tesisnya. Itu ada beberapa contoh yang seperti itu. Jadi cara percepatannya mungkin itu, artinya dari semester 2 udah harus fokus gitu. Saya rasa itu sih. Baik, Ya mungkin itu ya. Oke Pak Rosi. Ya, terima kasih Bu Leni. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit untuk pertanyaan Pak Anton ini bagus sekali, terutama terkait percepatan ya. Ya, percepatan ini banyak tadi seperti sudah disampaikan Bu Leni, banyak yang memang bisa untuk menyelesaikan studinya 1,5 tahun. Nah itu tadi sebenarnya strategi-strategi yang harus dilakukan oleh para mahasiswa itu memang harus dibuat dengan baik ya strateginya, karena itu tadi ini selesainya itu bukan hanya tesis gitu loh, tapi juga ada publikasi ilmiah gitu loh. Dan publikasi ilmiah ini bukan dari kita yang mengatur ya, seperti tadi saya sampaikan. Ini ada pihak ketiga yang menyelenggarakan, yang dimana timeline dari pihak penyelenggara itulah yang harus kita ikuti. Misalkan gini kan, berarti kalau selesai di semester ketiga itu bulan Desember ya, taruhlah seperti itu. Karena kalau selesai semester 4 itu bulan Juli. Nah, di Desember itu Pak Anton mungkin atau teman-teman yang lain sudah harus mulai cari tahu tuh conference internasional yang memang cocok untuk publikasi ilmiah nantinya, itu sudah harus diidentifikasi gitu ya. Apa conference-nya, bagaimana persyaratannya, dari situ kita akan tahu diselenggarakan tanggal sekian, misalkan tanggal 20, yang jelas penyelenggaraan conference ini harus sebelum batas yudisium. Karena untuk persyaratan yudisium itu yang diperlukan sertifikat dari conference tersebut. Nah, sertifikat itu diperoleh ketika Bapak Ibu mempresentasikan
ke dalam conference tersebut. Apa yang dipresentasikan ya hasil penelitian dari tesisnya tadi gitu. Nah, setelah dapat tanggal conference itu, nanti di dalam website atau informasi yang Bapak Ibu terima itu akan ada due date-nya. Kapan mulai masuk abstraknya, kapan mulai masuk full paper-nya, kapan full paper ini diterima untuk dapat LOA-nya, kapan mulai registrasi dan lain sebagainya. Nah, itu bukan kita yang mengatur timeline itu, yang artinya ketika taruhlah kita ambil masuk full paper ya. Ketika masuk ke full paper berarti penelitian Bapak Ibu ya minimal sudah ada yang selesai gitu ya. Mungkin tidak harus penuhnya selesai, tapi minimal ada yang selesai karena itulah nanti yang akan dipublikasikan. Nah, biasanya publikasi atau submit full paper ini itu bisa 3 bulan atau bisa 4 bulan sebelum conference itu diselenggarakan. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu sudah harus punya strategi. Ini kapan penelitian saya selesai, misalkan ada beberapa, nanti detailnya pasti akan disampaikan oleh pembimbing pembimbing tesisnya masing-masing ya. Karena jangan sampai nanti tesisnya selesai baru mencari conference. Nah, itu mungkin rencana Pak Anton untuk percepatan 1,5 tahun nanti bisa terganjal gitu kalau dengan cara seperti itu. Jadi memang harus jauh-jauh hari mencari tempat untuk melakukan publikasi. Gitu ya Pak Anton ya. Terima kasih Pak Rosi. Cukup jelas. Ya, sama-sama. Baik, ini ada pertanyaan yang lain dari Rahmanta Triatmaja terkait tema tesis, karena saya disokong dana beasiswa dari BRIN, jadi tema riset sudah ditetapkan saat proposal seleksi beasiswa dan tidak boleh berubah. Apakah dalam matkul metode penelitian bisa kita plottingkan dengan tema proposal riset kita dari saat seleksi beasiswa? Untuk matkul publikasi ilmiah apa bisa dari proceeding atau harus jurnal, dan aturan apakah harus internasional atau boleh nasional? Minimal Q berapa dan apa ada aturannya harus terindeks? Nah, ini ini pertanyaannya bagus sekali nih, karena mungkin dari BRIN ya, jadi tidak asing dengan per Q-Q-nan dari sebuah publikasi. Mungkin saya membantu untuk menjawab. Jadi kalau terkait proposal judul penelitian, memang setiap pembimbing tesis terutama itu punya karakter masing-masing gitu ya. Ada yang memang dilibatkan di dalam penelitiannya, ada yang memang apa yang diteliti itu sesuai dengan kegiatan si mahasiswa sehari-hari gitu. Karena pasti saya yakin Bapak Ibu punya kegiatan, entah jadi kontraktor, mungkin ini sebagai peneliti di BRIN dan lain sebagainya. Artinya penelitiannya itu harus punya kontribusi ke dalam tempat Bapak Ibu bekerja. Dan ini contohnya, mungkin contohnya sudah dapat beasiswa dan topiknya sudah ditetapkan, silakan itu nanti disampaikan ke dalam dosen pengampu metodologi penelitian maupun dosen pembimbing tesisnya. Saya yakin pasti beliau-beliaunya pasti akan support untuk membantu yang mungkin modelnya seperti Mbak Rahma ini gitu. Artinya itu yang pasti sudah punya kontribusi yang jelas di tempat kerjanya dan juga apalagi itu disokong pendanaan oleh instansinya. Nah, terkait publikasinya tadi, setahu saya minimal proceeding internasional. Dulu boleh proceeding nasional, tapi sekarang sudah tidak boleh. Jadi artinya ketika proceeding internasional itu berarti penyelenggaranya conference internasional. Kalaupun jurnal itu nanti bisa dicek ya, apakah memang bisa jurnal nasional atau harus internasional. Berikut dengan Q-nya ini, apakah Q1 atau boleh Q4 gitu ya, sebagai strata terendah dari indeks
dari setiap publikasinya, jurnal nanti silakan dicek sesuai SKDK-nya. Tapi kalau saran dari kami sih, karena jurnal itu ketidakpastiannya lebih tinggi daripada conference, ya mending conference internasional saja, yang cari yang terindeks bereputasi ya. Kalau bereputasi udah pasti Scopus. Nah, karena kalau jurnal itu kita tidak tahu nih, kita submit sekarang, nanti accepted-nya kapan itu kita tidak bisa tahu gitu loh. Beda dengan conference. Kalau conference itu kan kita tahu penyelenggara tanggal conference-nya kapan gitu. Nah, pada saat tanggal conference itulah kita dapat sertifikat untuk persyaratan yudisium. Nah, kalau jurnal itu karena ketidakpastiannya lebih tinggi daripada si conference, nah itu untuk mendapatkan LOA sebagai syarat yudisium itu nanti jangan sampai terhambat masalah itu. Tapi kalau mungkin Mbak Rama sudah memastikan bisa ke jurnal dan bisa publish sebelum batas yudisiumnya, silakan saja. Tinggal nanti dilihat saja SK Dekan sebagai persyaratan apakah boleh jurnal nasional yang tipe seperti apa atau harus jurnal internasional, itu silakan saja. Itu ya Mbak Rahma ya, semoga membantu. Kemudian apakah ada semester antara untuk kelas khusus? Gimana nih maksudnya? Bu Leni mungkin bisa bantu jawab. Semester pendek mungkin ya? Oh, semester pendek ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada semester pendek, kita nggak ada untuk program S2. Mungkin ada tambahan lagi Bu Leni, silakan. Saya rasa udah jelas tadi Pak Rosi menjelaskan tadi ada pertanyaan yang sebelumnya ya terkait topik, benar. Kalau jadi makanya tadi saya bilang mungkin kuncinya kalau pingin ini ya tadi bisa langsung cepat proses ke pratesis, tesis, publikasi. Dari metode penelitian dari semester 2 sudah bisa fokus di situ, dan kita ada 16 minggu itu ya, yang 14 minggu pembelajaran yang kita bekali itu gitu. Memang belajar untuk menyusun proposal tesis. Dimana kalau memang udah bagus itu di semester 2-nya bisa dipakai ya, bisa jadikan topik juga, langsung dapat pembimbing, dan sidang pratesisnya bisa dipercepat itu. Itu saya rasa Pak Rosi. Jadi saya setuju aja nih kalau yang Pak Rahmanta tadi ya. Oh ini Pak Rahmanta ya. Bapak Rosi ternyata. Oh iya, maaf. Ya ada mukanya nih. Jadi itu saya rasa boleh silakan karena sudah punya topik, nanti di semester 2 langsung difokusin lah. Intinya itu fokus di sudah mulai konsen di semester 2. Kalau publikasi ilmiah kan sudah ada SK-nya ya Pak Rosi ya? Ya, sudah Jadi, ada. Nah, mungkin nanti detail-detail informasi peraturan prosedur dalam penyusunan publikasinya nanti bisa dikonfirmasi departemen, saya rasa sudah penyusun itu terpusat ya. Yang pasti untuk menentukan apakah mau prosi, mau jurnal, ya diwajibkan nih diskusinya ke pembimbing tesis. Ya, jadi ini juga pengalaman. Jangan ada pengalaman pembimbing yang nggak tahu apa-apa, udah publikasi ilmiah aja. Nah, itu hindari yang seperti itu. Karena nanti jadi 2 kali tuh kadang-kadang ya Pak Rosi ya. Ya, betul. Pengalamannya. Jadi diskusikan apa-apa kalau sudah punya pembimbing tesis ya silakan didiskusikan gitu. Apakah ada kesempatan proyek bekerja sama dengan dosen yang bisa digunakan untuk topik proyek bisa jadi tesis gitu ya. Ya ini tadi seperti Pak Rosi sampaikan ya, tergantung dari dosen pengampu ya, dosen pembimbing. Nanti kita punya 8 dosen tetap. Nah, ini bermacam-macam. Jadi nanti kalaupun ada, biasanya dosen yang bersangkutan akan menginfokan gitu ya. Biasa mungkin di semester 2 atau awal-awal di akhir semester 2 menuju semester 3 itu ada yang menginfokan nih ada topik nih dibuka ya, seperti itu bisa-bisa saja. Ada peluang itu ada, namun nggak pasti ya. Jadi tergantung sama dosen yang membuka. Iya. Kemudian kalau untuk administrasi sepertinya di Depok ya Bu ya? Depok, benar ya. Jadi tadi kan sudah kalau rekamannya nanti di awal, siapa yang harus dikontak untuk program studi teknik sipil itu Bu Dian ya. Nah, ada kontaknya ya, silakan untuk khusus administrasi bisa ditanyakan. Oke. Ya. Ada lagi? Saya rasa cukup ya. Nah, sudah waktunya 30 menit ya. Sudah lebih dari ini. Nah, ini sudah lebih dari ini waktu yang direncanakan.
Dan mungkin nanti untuk lebih detailnya silakan bisa menghubungi pembimbing akademik masing-masing untuk berdiskusi lebih lanjut terkait rencana perkuliahan ke depan. Betul. Dan mungkin sebelum ditutup, Bu Leni ada yang mau disampaikan? Silakan Bu. Ya, ini semester 1 ya Bapak Ibu semua ya, pasti pada masih tinggi semangatnya ya, di-maintain lah ya sampai kalaupun tadi sudah punya strategi 1,5 semester itu bagus gitu, baik ya, asal kita tetap, kalau kita bahasanya itu istiqomah gitu ya. Dan mungkin setiap ini aja dibiasakan ya, tadi kok pembimbing akademi sudah ada, terus kalau di awal semester sudah mulai mengisi IRS, dari itu hal-hal itu aja mungkin udah dipantau terus ya, mungkin ada catatan. Dan yang karena sebagai mahasiswa juga jangan lupa tuh dilihat-lihat kalender akademiknya. Kadang-kadang tuh suka miss juga oleh para mahasiswa ya. Kita ada jadwal khusus kapan UTS, kapan UAS, kapan nilai masuk, kapan jadwal bisa sidang pratesis maupun tesis dan sebagainya. Itu ya ibaratnya di kayak timeline lah ya. Dan ini karena timnya di KI Manajemen ya, anggap aja ini mudah-mudahan ini project untuk mendapatkan gelar magister tekniknya lancar gitu. Ya, knowledge nanti akan dipelajari selama 4 semester ini. Ya, jadi kan buat ini sebagai project lah yang ada pasti goals-goalsnya Bapak Ibu masing-masing dengan resource-nya ya. Yaitu dan sama intinya pasti harapan saya selama dalam kondisi sekarang tetap sehat ya, semangat dengan tadi Pak Jack dari awal sudah menyampaikan, Pak Kadep kita udah ya constraint atau hambatan kalau memang nanti masih full daring ya itu mudah-mudahan apa ya bisa kita atasi bersama gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Rosi, beda kelas reguler, kelas khusus. Dan satu lagi tuh. Kelas khusus. Yang satu reguler, yang satu khusus. Reguler itu di Depok ya Pak Rosi ya? Nah, reguler di Depok. Nah, kalau kelas khusus itu Salemba. Nah, kalau terkait administrasi mungkin yang lebih paham mungkin tim dari admin departemen ya. Tadi yang nanya siapa ini? Ya. Dinda ya. Dinda, silakan ditanya bedanya apa. Tapi setahu saya ini mungkin pada saat mengambil reguler khusus pada waktu simak atau ujiannya juga ada pilihan ya. Tapi yang reguler itu biasanya dari magister yang Depok, yang khusus itu Salemba. Mungkin ini ya, yang reguler itu biasanya yang full student ya. Full iya, full kaitannya time. dengan ini karena biasanya jadwalnya betul bukan after hour jam after kerja. Office hour Ya, bukan office hour setelah jam kerjanya gitu loh. Tapi pada saat kita ya bisa pagi, bisa siang. Betul. Reguler. Nanti di semester 1 ini yang kelas Depok itu ada kuliah mulai jam 7 juga ada itu yang buat S2 reguler. Tapi kalau yang kelas S2 Salemba atau kelas khusus itu paling cepat mulainya jam 4 sore dan paling lambat jam setengah 10 malam gitu. Iya. Ya. Saya rasa udah detail itu disampaikan di SIMAK kalau nggak salah. Ya. Saya rasa itu Pak Rosi. Ya, ya sesuai dengan waktu dan lokasi saja betul. Ya. Jam dan lokasi saja. Gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Bu Leni sebagai Ketua KI yang sudah memberikan arahan. Apa ya ini biaya? Biaya ada di website. Silakan dilihat di website lengkap. Di website UI, di websitenya SIMAK lengkap biayanya. Saya tahu karena saya barusan lihat kemarin ya. Jadi silakan. Beda jadi biayanya ya Pak? Iya, ada perbedaan. Jadi detail di situ sesuai SK Rektor, biayanya juga detail. Begitu ya semuanya. Semoga lancar perkuliahannya dan yang penting tetap semangat dan tetap sehat untuk bisa kita menjalankan perkuliahan di S2 Teknik Sipil ini khususnya di KI Manajemen dengan lancar, dengan baik dan nanti bisa lulus dengan sesuai yang direncanakan. Saya mewakili departemen khususnya di KI Manajemen mengucapkan terima kasih dan sekali lagi selamat sudah bergabung dengan kami di KI Manajemen. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar tentunya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Pak Terima Rosi. kasih Bapak Ibu. Ya.